Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artientin dengan NIM E1S122005. Saya dari kelas A jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai Python, mulai dari Python variables sampai dengan Python if else. Penjelasan ini saya berikan dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diberikan oleh dosen saya. Baik, langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu Python variable. Nah, dalam Python ada yang namanya variabel. Jadi, variabel merupakan wadah untuk menyimpan nilai data. Dalam membuat variabel pada Python, kita tidak perlu memberikan perintah untuk mendeklarasikan variabel tersebut. Kita bisa langsung menuliskan saja nilai dari variabelnya. Sini kita coba saja dulu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada X ini kita tidak perlu menuliskan lagi tipe datanya. Kita tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya. Sama pada variabel Y ini. Kita tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya, namun di sini akan terprint langsung X-nya 5 dan Y-nya John. Nah, di sini variabel tidak perlu dideklarasikan dengan tipe tertentu. Bahkan dapat diubah tipenya setelah ditetapkan. Seperti yang kita lihat di sini, kita coba dulu. Nah, dapat dilihat di sini bahwa yang akan ditampilkan pada outputnya yaitu John. Hal tersebut karena pada Python variabel tersebut akan membaca tipe data yang dituliskan pada baris kedua ini. Jadi yang akan ditampilkan hanya yang John karena tipe datanya sudah berganti. Karena ini variabelnya sama, jadi tipe datanya di sini berganti. Nah, selanjutnya ada casting. Kita juga dapat menentukan tipe data variabel dengan dilakukan casting. Nah, jadi di sini kita dapat menuliskan juga tipe datanya. Nah, di sini akan langsung terprint 5 dan John. Namun di sini kita sudah mendeklarasikan tipe datanya terlebih dahulu. Bisa dilihat di sini ada class in untuk variabel X dan juga untuk variabel Y merupakan class string. Nah, selanjutnya kita juga bisa mendapatkan tipe data dari variabel dengan menggunakan fungsi type. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa X ini tipe datanya integer dan Y ini tipe datanya string. Untuk mendapatkan tipe data ini kita bisa menggunakan fungsi type. Nah, selanjutnya ada tanda kutip tunggal atau ganda. Dalam variabel string kita dapat menggunakan kedua kutip ini. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa keduanya dapat di-print oleh Python. Jadi kita dapat menggunakan kutip tunggal atau kutip ganda yang mana saja. Namun jika kita melakukan program, sebaiknya kita konsisten dalam menggunakan tanda kutip. Jika memang sebelumnya kita menuliskan dengan tanda kutip tunggal, maka seterusnya kita menggunakan tanda kutip tunggal. Nah, jika kita menuliskan dengan tanda kutip ganda, maka seterusnya kita konsisten dengan tanda kutip ganda. Nah, selanjutnya juga ada beberapa hal-hal sensitif seperti huruf besar dan kecil. Jadi, pada nama variabel itu peka terhadap huruf besar dan kecil. Contohnya seperti di sini. Nah, jadi huruf besar dan kecil pada Python ini tentunya berbeda. Meskipun sama, namun
pada Python dia peka terhadap huruf besar dan kecil. Jadi pastikan ketika kita membuat program jangan sampai sebelumnya kita menuliskan dengan huruf kecil dan untuk memprint kita menuliskannya dengan huruf besar, karena itu akan menyebabkan error atau mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti ini kita print, maka hasilnya error karena memang kita mendeklarasikan variabelnya dengan huruf kecil, bukan dengan huruf besar. Baik, itu saja untuk materi dari Python variables. Selanjutnya kita masuk pada variable names. Baik, sekarang kita masuk pada variable names. Nah, dalam memberikan nama pada variabel ada beberapa aturan. Nah, yang pertama di sini kita lihat bahwa nama variabel harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah. Kemudian selanjutnya ada nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Kemudian selanjutnya ada nama variabel peka terhadap huruf besar dan kecil. Nah, kemudian yang terakhir ada nama variabel itu tidak boleh berupa kata kunci Python. Nah, ya di sini kita lihat ada beberapa kata kunci Python yang tidak boleh kita gunakan sebagai variabel. Contohnya seperti end, as, assert, break, class, continue, def, del, dan lain-lain. Nah, contoh pada variabel ini dapat kita lihat di sini. Ada beberapa contoh dalam memberikan nama pada variabel. Sekarang kita coba juga untuk buat di sini. Nah, maka dapat di print nilai dari variabel myvar ini. Di sini kita lihat John. Nah, apabila kita menuliskan tidak sesuai aturan, misalnya di sini kita menambahkan angka di depannya, di depan variabel kita memulai dengan angka terlebih dahulu. Nah, maka di sini kita tidak akan dapat memprint variabel tersebut. Hasilnya akan error seperti ini. Nah, selanjutnya kita lanjut pada nama variabel multikata. Nah, dalam pemberian nama pada variabel yang lebih dari satu kata, kita dapat menggunakan beberapa teknik seperti di sini ada kasus unta, yang mana kita memberikan huruf kapital pada setiap kata kecuali pada kata pertamanya. Contohnya pada my variable name. Nah, maka di sini dapat di print nilai dari my variable name yaitu John. Nah, kemudian selanjutnya kita juga dapat memulainya dengan huruf kapital. Setiap katanya itu kita mulai dengan huruf kapital. Di sini kita ganti saja. Nah, seperti ini juga dapat memberikan hasil dari nilai my variable name ini. Di sini kita lihat dia di print John. Nah, selanjutnya ada dengan menggunakan kasus ular, di mana kita bisa memisahkannya dengan garis bawah. Contohnya seperti ini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nilai John dapat di print dengan menggunakan pemberian nama variabel yang berisikan garis bawah. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai variable name. Selanjutnya kita masuk pada assign multiple values. Baik, selanjutnya kita masuk pada assign multiple values. Nah, dalam Python kita dapat menetapkan nilai ke beberapa variabel dalam satu baris. Nah, contohnya seperti ini. Di
Di sini kita dapat memberikan variabel X, Y, dan Z dengan memberikan nilai orange, banana, dan juga cherry. Nah, kita coba tulis di sini. Nah, dapat kita lihat di sini ketika kita print X, Y, Z, maka akan tampil orange, banana, dan juga cherry. Seperti yang kita berikan nilainya pada baris ini, kita dapat memberikan nilai dalam satu baris pada variabel. Nah, selanjutnya satu nilai dapat kita berikan pada banyak variabel. Contohnya di sini. Sini kita menggunakan operator sama dengan untuk memberikan satu nilai yang sama. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ketika kita print X, Y, Z, nilainya sama, yaitu orange. Karena di sini orange ini satu nilai untuk 3 variabel X, Y, Z ini. Baik, selanjutnya kita juga dapat mengekstrak nilai ke dalam variabel. Misalnya ketika kita mempunyai kumpulan nilai dalam suatu daftar, nah, Python ini dapat mengekstrak nilainya ke dalam variabel atau disebut juga dengan membongkar. Nah, di sini kita lihat di dalam fruits ini ada apple, banana, dan juga cherry. Nah, kita dapat mengekstrak apple, banana, dan cherry ini ke dalam variabel X, Y, dan juga Z. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di sini ketika kita print X, Y, dan juga Z, maka akan tampil apple, banana, dan juga cherry. Karena sebelumnya nilai dari fruits ini sudah diekstrakan ke X, Y, dan juga Z. Baik, itulah tadi pembahasan mengenai assign multiple value. Selanjutnya kita masuk pada output variables. Baik, selanjutnya kita masuk pada output variables. Nah, dalam output variables ini kita menggunakan fungsi print untuk mengeluarkan variables. Nah, jadi misalnya di sini kita memiliki variabel X, kemudian di dalamnya ada nilai atau ada string Python is awesome. Sehingga ketika kita menuliskan fungsi print, maka akan tampil Python is awesome. Nah, dapat kita lihat di sini fungsi print ini akan mengeluarkan nilai dari variabel X ini. Maka di sini hasilnya adalah Python is awesome. Nah, selanjutnya fungsi print juga dapat mengeluarkan beberapa variabel dengan menggunakan tanda koma sebagai pemisahnya. Nah, contohnya seperti di sini. Kita coba tuliskan. Nah, maka dapat kita lihat di sini bahwa akan tampil Python is awesome. Jadi kita dapat memprint 3 variabel sekaligus dengan menghubungkannya dengan tanda koma atau menggabungkannya dengan menggunakan tanda koma. Namun kita juga dapat menggunakan tanda tambah sebagai operator untuk menghasilkan beberapa variabel. Di sini ada contohnya. Nah, maka akan tampil di sini Python is awesome. Kita juga dapat menggunakan tanda tambah sebagai operatornya. Nah, namun di sini kita perlu memperhatikan spasi dalam value-nya atau dalam string-nya. Karena jika kita tidak menggunakan spasi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dalam angka, tanda tambah ini berfungsi sebagai operator matematika, bukan sebagai penggabung dari variabel tersebut. Jadi, kalau di string dia akan menggabungkan Python is awesome, namun pada
integer atau pada angka, di sini dia akan menambahkan kedua angka tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat ketika kita print X plus Y, maka hasilnya akan tampil 15 karena dia akan menambahkan nilai dari X ini 5 ditambah dengan nilai dari Y yaitu 10, maka hasilnya 15. Nah, dalam fungsi print ini kita tidak dapat menggabungkan string dengan integer dengan menggunakan tanda tambah ini. Caranya kita dapat menggunakan tanda koma. Nah, dapat dilihat di sini, maka akan tampil nilai dari X, nilai dari variabel X ini adalah 5 dan nilai dari variabel Y ini adalah John. Nah, baik, itu saja untuk output variabel. Selanjutnya kita masuk pada global variabel. Baik, selanjutnya kita masuk pada global variabel. Nah, jadi variabel yang kita buat di luar dari fungsi-fungsi yang telah kita bahas tadi sebelumnya, itu dapat dikenal juga dengan variabel global. Nah, variabel global ini dapat digunakan oleh semua orang, baik di dalam maupun di luar fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini, dimana kita dapat print awesome dengan menggunakan fungsi myFunc. Nah, jika kita membuat variabel dengan nama yang sama dalam suatu fungsi, variabel ini akan bersifat lokal dan hanya digunakan dalam fungsi tersebut. Variabel global dengan nama yang sama akan tetap seperti semula, global dan dengan nilai aslinya. Selanjutnya ada kata kunci global. Nah, jadi ketika kita membuat variabel dalam suatu fungsi, variabel tersebut akan bersifat lokal dan hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut. Untuk membuat variabel global dalam suatu fungsi, kita dapat menggunakan kata kunci global. Contohnya seperti ini. Baik, jadi seperti ini contoh ketika kita menggunakan kata kunci global, dan ini hasilnya. Nah, baik, itu saja untuk global variables. Selanjutnya kita masuk pada Python data types. Baik, selanjutnya kita masuk pada Python data types. Nah, dalam pemrograman, tipe data merupakan konsep yang penting. Variabel dapat menyimpan data dengan tipe berbeda, dan tipe berbeda ini dapat melakukan hal yang berbeda pula. Beberapa tipe data bawaan yaitu di sini jenis teks, ada string, jenis numerik ada integer, float, kompleks, kemudian jenis urutan ada list, tuple, dan range, dan seterusnya. Nah, berikut untuk mendapatkan tipe data, kita dapat menggunakan fungsi type. Nah, jadi dapat kita lihat di sini bahwa tipe data dari 5 ini adalah integer. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengatur tipe data. Cara mengatur tipe data, kita dapat dengan menetapkan nilai ke dalam sebuah variabel. Contohnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa
tipe data dari hello world ini adalah string. Kita dapat memberikan sebuah nilai pada variabel. Nah, sehingga nilai pada variabel itu akan menentukan tipe data dari variabel tersebut. Selanjutnya kita juga dapat menggunakan fungsi konstruktor seperti pada berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tipe datanya adalah string. Baik, itu saja untuk Python data type. Selanjutnya kita masuk pada Python numbers. Baik, selanjutnya kita masuk pada Python numerik. Nah, jadi ada 3 tipe numerik dalam Python. Yang pertama ada int, kemudian float, kemudian ada kompleks. Pertama kita masuk pada integer dulu. Yang mana integer ini atau bilangan bulat adalah bilangan bulat positif atau negatif tanpa desimal dan panjangnya tidak terbatas. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa tipe data dari 5 ini adalah integer. Nah, sekarang kita coba kalau lebih banyak lagi angka di sini. Nah, bisa kita lihat bahwa tipe datanya tetap integer selama angkanya atau nilainya tidak berubah, tetap bilangan bulat, baik positif maupun negatif. Nah, selanjutnya kita masuk pada float, yang mana ini adalah bilangan positif atau negatif yang desimal. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa tipe data dari X sama dengan 1,5 ini adalah float. Selanjutnya di sini float juga dapat digunakan sebagai bilangan ilmiah dengan huruf E untuk menunjukkan pangkat 10. Contohnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa tipe datanya tetap float. Kemudian selanjutnya ada kompleks, yang mana bilangan kompleks ini ditulis dengan huruf J sebagai bagian imajinernya. Contohnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa tipe datanya adalah kompleks. Selanjutnya ada jenis konversi. Nah, jadi kita dapat mengonversi dari satu tipe ke tipe lainnya dengan metode ini. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa sebelumnya tipe datanya merupakan integer, namun di sini kita mengkonversi tipe datanya menjadi float. Sehingga ketika kita print X, maka yang tampil 1,0 dan juga tipe datanya menjadi float. Nah, perlu kita ketahui bahwa untuk bilangan kompleks, dia tidak dapat berubah menjadi tipe bilangan lain. Selanjutnya ada angka acak. Nah, Python tidak memiliki fungsi random untuk membuat angka acak, namun Python memiliki modul bawaan bernama random yang dapat digunakan untuk membuat angka acak. Contohnya seperti di sini.
Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita bisa mendapatkan angka random atau angka acak dengan menggunakan modul import. Nah, baik, itu saja untuk Python number. Selanjutnya kita masuk pada Python casting. Baik, selanjutnya kita masuk pada Python casting. Jadi kita dapat menentukan jenis variabel. Nah, misalnya kita ingin menentukan tipe data pada suatu variabel. Hal ini dapat kita lakukan dengan casting. Karena Python merupakan bahasa berorientasi objek. Jadi kita dapat menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe datanya, termasuk pada primitifnya. Nah, contohnya di sini integer 1. Misalnya X-nya ini kita sudah tentukan tipe datanya dengan integer. Maka dia hasilnya akan menjadi 1. Sama dengan misalnya di sini ini adalah bilangan desimal. Namun ketika kita tentukan tipe datanya menjadi integer, maka hasilnya akan 2. Dia akan menjadi bilangan bulat. Sama halnya dengan string ini merupakan string, namun karena kita sudah menentukan tipe datanya di sini, maka hasilnya akan menjadi 3 atau menjadi integer. Nah, dapat kita lihat di sini kita sudah menentukan tipe datanya menjadi integer. Jadi meskipun kita menulis dengan bentuk string atau bentuk float, maka hasilnya akan tetap integer. Begitu pula untuk contoh float sama saja. Meskipun kita menuliskan nilainya dalam bentuk integer, tapi hasilnya akan tetap menjadi desimal. Sama halnya dengan string. Meskipun kita menuliskan nilainya dalam bentuk integer atau dalam bentuk float, maka hasilnya akan tetap menjadi string karena kita sudah menentukan tipe datanya terlebih dahulu. Nah, baik, itu saja untuk Python casting. Selanjutnya kita masuk pada Python string. Baik, selanjutnya kita masuk pada Python string. Jadi string dalam Python itu dapat diapit oleh tanda kutip tunggal maupun tanda kutip ganda. Keduanya sama saja. Contohnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini, meskipun kita menggunakan kutip tunggal, maka kita dapat menampilkan tulisan dari hello world ini. Kemudian juga kita menggunakan kutip ganda, kita dapat menampilkan tulisan dari hello ini. Jadi keduanya sama saja. Nah, untuk menetapkan string ke suatu variabel dilakukan dengan memberikan nama variabel dan diikuti dengan tanda sama dengan dan juga string. Contohnya di sini. Nah, kemudian kita juga dapat menetapkan string dengan multibaris ke dalam variabel dengan menggunakan 3 tanda kutip. Nah, tanda kutip ini dapat berupa tanda kutip ganda maupun tanda kutip tunggal. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa kita dapat membuat string dengan multiline dengan menambahkan tanda kutip 3 atau menambahkan 3 tanda kutipnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, perlu diingat juga pada hasilnya, jeda baris disisipkan pada posisi yang sama seperti pada kode.
Baik, itu saja untuk Python string. Selanjutnya kita masuk pada slicing string. Baik, selanjutnya kita masuk pada slicing string. Jadi kita dapat mengiris suatu string yang mana dia dapat ditentukan dengan indeks awal dan indeks akhir yang dituliskan saat kita akan print karakter tersebut atau print variabel tersebut. Nah, di sini dapat dilihat pada contohnya bahwa untuk mendapatkan karakter dari posisi kedua dan kelima, seperti ini caranya. Dan pada posisi kelima ini karakternya tidak termasuk. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ketika kita print mulai dari indeks kedua sampai kelima, maka akan tampil LLO. Sini dapat kita hitung mulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti yang tertulis di sini bahwa pada posisi kelima itu tidak akan termasuk. Jadi di sini akan terprint mulai dari LLO, dari indeks ke-2 sampai indeks ke-4. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya iris dari awal. Nah, untuk iris dari awal kita tidak perlu menulis indeks awalnya mulai dari berapa, jadi kita langsung menuliskan saja indeks terakhirnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada iris sampai akhir. Nah, untuk iris sampai akhir kita tidak perlu menuliskan indeks terakhirnya, kita hanya perlu menuliskan indeks awalnya saja. Nah, kemudian selanjutnya ada pengindeksan negatif. Jadi untuk pengindeksan negatif itu dia akan memulai potongan dari akhir string. Contohnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ketika kita memulai untuk memotong mulai dari akhir, maka yang tampil di sini WOR, WOR. Karena kita mulainya negatif atau kita mengindekskannya negatif, maka dia akan memulai dari akhir. Baik, itu saja untuk slicing string. Selanjutnya kita akan masuk pada modify string. Baik, selanjutnya kita masuk pada modify string. Nah, jadi pada Python dia memiliki metode bawaan yang dapat digunakan pada string. Nah, contohnya ini metode upper, yang mana dia dapat mengembalikan string dalam huruf besar. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa ketika kita menuliskan hello namun bukan dengan huruf kapital semuanya atau huruf besar semuanya, di sini dapat dilihat ketika kita menggunakan metode ini, maka hasilnya akan menjadi huruf besar semua. Nah, begitu pula dengan huruf kecil, kita bisa menggunakan lower. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa semua hurufnya menjadi huruf kecil. Selanjutnya kita juga bisa menghapus spasi, yang mana di sini ada spasi sebelum atau sesudah teks. Kita dapat menghapusnya dengan menggunakan strip. Nah, seperti ini, maka spasinya tidak ada karena kita sudah menggunakan strip. Selanjutnya kita juga dapat mengganti string dengan string lain dengan menggunakan replace. Nah, dapat kita lihat di sini ketika kita sudah
menggunakan metode replace, maka hanya akan berganti menjadi huruf J. Huruf H akan berganti menjadi huruf J. Seperti ini. Kemudian ada juga metode split, di mana untuk mengembalikan daftar di mana teks di antara pemisah yang ditentukan menjadi item daftar. Contohnya seperti ini. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini ketika kita menggunakan metode split. Baik, itu saja untuk modify string. Selanjutnya kita masuk pada concatenate string. Baik, selanjutnya kita masuk pada concatenate string. Jadi di sini kita dapat menggabungkan dua string dengan operator plus. Seperti pada contoh di sini kita akan menggabungkan variabel A dan juga variabel B. Nah, dapat kita lihat di sini ketika kita print C, maka akan tampil hello world karena di sini kita sudah menggabungkan variabel A dan juga variabel B. Nah, selanjutnya untuk menambahkan spasi kita bisa gunakan tanda kutip seperti ini dengan memberikan spasi di tengahnya. Nah, seperti ini. Jadi saat kita print C, maka akan tampil hello world dengan spasi di tengahnya karena kita sudah menambahkan spasi di sini. Nah, baik, itu saja untuk concatenate string. Selanjutnya kita masuk pada format strings. Baik, selanjutnya kita masuk pada format string. Nah, jadi kita dapat menggabungkan string dan juga angka dengan menggunakan format. Nah, metode format ini mengambil argumen yang diteruskan, kemudian memformatnya dan menempatkannya ke dalam string di mana placeholder berada. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya. Nah, dapat kita lihat di sini kita dapat menggabungkan umur dan juga teks ini. Yang mana di sini kita menggunakan format, maka hasilnya akan seperti ini. My name is Dino and I am 18. Nah, selanjutnya kita juga dapat mengambil jumlah argumen yang tidak terbatas dan ditempatkan ke dalam placeholder masing-masing. Nah, jadi di sini kita bisa mengambil lebih dari satu argumen. Contohnya seperti di sini. Nah, baik, seperti ini kita dapat menggabungkan lebih dari satu argumen. Ada quantity, ada item no dan juga price. Di sini kita dapat menggabungkan semuanya. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, selain itu juga kita dapat menggunakan nomor indeksnya untuk memastikan argumen ditempatkan pada placeholder yang benar. Jadi di sini kita dapat lihat, kita dapat memberikan indeksnya sehingga kita dapat memastikan bahwa argumennya diletakkan pada placeholder yang sudah benar. Baik, itu saja untuk format strings. Selanjutnya kita masuk pada escape characters. Baik, selanjutnya kita masuk pada escape characters. Nah, jadi untuk menyisipkan karakter yang ilegal dalam sebuah string, kita dapat gunakan karakter escape, yang mana ini adalah berupa garis miring terbalik seperti ini, yang diikuti dengan karakter yang ingin disisipkan. Contoh karakter ilegal yaitu tanda kutip ganda dalam string seperti ini.
Namun untuk menyisipkan tanda kutip ganda lagi di dalam string, kita dapat menggunakan karakter escape seperti ini, yaitu garis miring terbalik. Nah, di sini dapat kita lihat ketika kita menambahkan tanda garis miring terbalik ini, kita dapat memberikan tanda kutip lagi di dalam string, sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk escape karakter itu ada beberapa seperti ini. Dapat dilihat di sini ada single quote, ada backslash, new line, dan lain-lain. Nah, baik, itu saja untuk escape karakter. Selanjutnya kita masuk pada Python Boolean. Baik, sekarang kita lanjut pada Python Boolean. Nah, jadi Boolean itu mewakilkan nilai true atau false. Nah, dalam pemrograman seringkali kita perlu mengetahui apakah suatu ekspresi adalah true atau false. Dan juga kita dapat mengevaluasi ekspresi apapun dengan Python dan mendapatkan salah satu dari dua jawaban, true atau false. Saat kita membandingkan dua nilai, maka akan dievaluasi dengan mengembalikan jawaban Boolean seperti ini, maka hasilnya antara true atau false. Nah, seperti ini dapat kita lihat bahwa 10 lebih besar dari 9. Nah, maka hasilnya di sini adalah true. Namun jika misalnya di sini 10 lebih kecil dari 9, maka hasilnya di sini adalah false. Nah, selanjutnya kita juga dapat menjalankan Boolean dalam pengkondisian. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini dalam pengkondisian, di sini kita tuliskan A-nya 10 dan B-nya 20. Nah, dalam pengkondisian kita tulis jika B lebih besar dari A, maka tampilkan B lebih besar dari A. Nah, karena hasilnya true, maka akan tampil B lebih besar dari A. Nah, selanjutnya ada juga evaluasi nilai dan variabel. Jadi fungsi bool ini juga memungkinkan kita untuk mengevaluasi nilai apapun dan juga memberikan true atau false sebagai imbalannya. Nah, contohnya seperti ini. Baik, dapat dilihat di sini bahwa hasilnya adalah true. Nah, jadi Boolean itu di dalam Python ketika kita print dan di dalamnya berisikan sebuah konten atau sebuah nilai seperti ini. Misalnya string berisikan tulisan atau sebuah kata, maka hasilnya akan true. Namun jika stringnya kosong, tanpa konten atau tanpa kata-kata, maka hasilnya akan false. Sama juga dengan integer. Jika di dalamnya dia tidak memiliki konten apapun, maka hasilnya akan false. Sini penjelasannya. Nah, selanjutnya ada beberapa nilai salah. Nah, tidak banyak nilai yang bernilai false, kecuali nilai kosong seperti pada contoh di sini yang tertulis. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa contoh yang akan mengembalikan nilai false. Nah, selanjutnya juga ada fungsi yang dapat mengembalikan Boolean. Dan di sini kita dapat membuat fungsi yang mengembalikan nilai Boolean. Nah, untuk membuat fungsi yang mengembalikan nilai Boolean, kita dapat gunakan ini.
Baik, ini adalah fungsi untuk mengembalikan nilai boolean. Jadi di sini akan dikembalikan nilai true sesuai pada fungsi. Jika kita tulis di sini false, maka yang dikembalikan juga false. Selanjutnya ada fungsi bawaan yang mengembalikan nilai boolean seperti is intense. Nah, jadi fungsi tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu objek bertipe data tertentu atau tidak. Nah, jadi di sini dapat kita lihat. Kita lihat di sini fungsinya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa X sama dengan 200 ini merupakan integer. Nah, sehingga di sini akan mengembalikan nilai true. Namun jika kita menulisnya dengan string misalnya, maka di sini akan mengembalikan nilai false karena ini bukan string, melainkan integer. Baik, itu saja untuk Python boolean. Selanjutnya kita masuk pada Python operators. Baik, sekarang kita masuk pada Python operators. Nah, jadi operator itu digunakan untuk melakukan operasi pada variabel dan juga nilai. Sini dapat kita lihat contohnya. Ada operator penjumlahan atau plus untuk menjumlahkan dua nilai ini. Nah, dapat kita lihat di sini karena kita menggunakan operator penjumlahan, maka 15 plus 5 ini hasilnya akan tampil 20. Selanjutnya di sini pada Python dia membagi operator dalam beberapa kelompok, yaitu ada aritmatika, penugasan, perbandingan, logika, identitas, dan juga keanggotaan serta bitwise. Selanjutnya di sini pertama ada aritmatika Python. Operator aritmatika di mana di sini dia digunakan untuk nilai numerik melakukan operasi matematika umum. Nah, jadi di sini dapat dilihat ya, ada operator penambahan, pengurangan, ada perkalian dan juga lain-lain. Selanjutnya di sini ada penugasan. Nah, ini tuh untuk menetapkan nilai ke dalam variabel. Contohnya seperti ada operator sama dengan ini. Nah, di sini operator sama dengan digunakan untuk menambahkan nilai ke dalam variabel A ini. Sehingga ketika kita print A, hasilnya adalah 5. Selanjutnya ada operator perbandingan di mana di sini dia menggunakan operator ini untuk membandingkan dua nilai. Contohnya seperti ini, ada equal, not equal, kemudian greater than, less than, dan seterusnya. Nah, selanjutnya juga ada operator logika Python, dimana ini digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Nah, di sini ada operator and, or, dan not. Nah, untuk and itu dia untuk mengembalikan nilai true jika kedua statementnya adalah true. Kemudian nilai or ini akan mengembalikan nilai true jika salah satu statementnya bernilai true. Dan kemudian untuk not, yaitu adalah hasilnya akan berkebalikan dari yang sebenarnya. Jadi ketika kita misalnya nilainya false, maka yang akan dikembalikan itu nilai true. Dan juga sebaliknya, jika nilainya dia adalah true, maka yang dikembalikan adalah false. Nah, selanjutnya ada operator identitas, yaitu untuk membandingkan objek. Sini ada operatornya. Kemudian ada membership operators dan juga ada bitwise operators. Baik, itu saja untuk
Python operator, selanjutnya kita masuk pada Python if else. Baik, selanjutnya di sini ada Python if else yang menyatakan pengondisian. Nah, dalam Python dia mendukung kondisi logis yang biasa dari matematika seperti sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih besar dari atau sama dengan. Nah, kondisi ini dapat digunakan dalam beberapa cara, yang paling umum dalam pernyataan if dan juga perulangan. Dalam pernyataan if ditulis dengan menggunakan kata kunci if. Nah, seperti pada contoh di sini. Baik, di sini dapat kita lihat, di sini A-nya itu 20, kemudian B-nya 40. Nah, dalam kondisi dituliskan jika B lebih besar dari A, maka tampilkan B is greater than A. Nah, sehingga di sini dapat kita lihat bahwa kondisinya itu benar. Maka yang tampil yaitu statement yang ini. B is greater than A. Nah, selanjutnya ada kata kunci elif. Nah, ini adalah cara Python untuk mengatakan jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi yang ini. Nah, dapat dilihat di sini nilai A-nya 40, nilai B-nya juga 40. Nah, jadi ketika pada kondisi pertama dia salah karena B tidak lebih besar dari A, maka akan dilanjut pada kondisi kedua yang mana A sama dengan B. Maka akan tampil pada pengondisian yang kedua yaitu A and B are equal. Sini hasilnya. Kemudian selanjutnya ada juga kata kunci else, yang mana dia menangkap apapun yang tidak tertangkap oleh kondisi sebelumnya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nilai A itu 50 dan B adalah 40. Untuk kondisi pertama, B lebih besar dari A. Itu tentu salah, sehingga dia akan lanjut pada kondisi kedua, yang mana A sama dengan B, dan juga ini salah, sehingga akan masuk pada kondisi terakhir, yaitu A is greater than B. Sehingga di sini akan tampil A is greater than B. Nah, selanjutnya kita juga dapat memiliki else tanpa elif. Jadi else ini dapat digunakan tanpa elif. Nah, seperti ini, tanpa elif pun else ini dapat digunakan. Hasilnya tetap sama. Baik, selanjutnya di sini ada kata kunci dan atau kata kunci and, yang mana ini adalah operator logika yang digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Nah, seperti ini kita dapat menggunakan operator logika and ini, dimana ketika A lebih besar dari B dan A juga lebih besar dari C, maka akan tampilkan A adalah nilai terbesar. Nah, seperti di sini akan tampil A adalah nilai terbesar. Selanjutnya ada juga kata kunci OR, yang itu operator logika digunakan untuk menggabungkan pernyataan kondisional. Selain itu ada juga kata kunci not, yaitu operator logika yang digunakan untuk membalikan hasil pernyataan kondisional. Baik, di sini kita juga dapat memiliki pernyataan if di dalam pernyataan if. Seperti kita lihat di sini ada if di dalam if. Nah, contohnya seperti ini. Ada if di dalam if. Bisa kita lihat di sini bahwa A-nya sama dengan 40. Nah, jika A-nya di atas 10, maka tampilkan di atas 10. Sudah benar di atas 10, dan kita memberikan if lagi di dalamnya. Jika dia A-nya lebih kecil dari 20, tampilkan dan di bawah 20. Dan jika pernyataan ini salah,
maka tampilkan dan bukan di bawah 20. Maka di sini yang tampil di atas 10 dan bukan di bawah 20. Karena nilai 40 ini bukan di bawah dari 20. Baik, itu saja penjelasan singkat mengenai Python dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.